Ibu mertuaku masuk rumah sakit, tapi aku dengan tenang membawa putriku pergi berlibur. Suamiku membentak, "Masih manusiakah kamu?" Aku melempar setumpuk dokumen ke arahnya dan menjawab, "Aku ini istrimu, bukan asisten rumah tanggamu." Awal September di Jakarta, hujan gerimis menyelimuti kawasan Cilandak yang muram. Di dalam apartemen tua kami di lantai 6, aroma nasi hangat dan minyak kayu putih seolah menyatu. Namaku Dewi Lestari, 36 tahun, pernah bekerja sebagai editor buku. Orang luar bilang aku beruntung, menikah dengan seorang manajer, tinggal di apartemen yang bagus, tetapi ada sangkar yang dari luar tampak seperti sangkar emas, namun di dalamnya terasa dingin hingga menusuk tulang. Suamiku, Baskara Wijoyo, 39 tahun, adalah manajer komunikasi di sebuah perusahaan properti. Gajinya 50 juta per bulan. Dia sendiri yang memamerkannya kepada teman-teman minumnya. Namun, setiap tanggal 5, Baskara selalu meletakkan uang tepat 4 juta di meja dapur. "Pegang ini untuk biaya sebulan. Pandai-pandailah mengatur, jangan mengeluh kurang. Uang tidak tumbuh di pohon," katanya. 4 juta untuk 3 orang dewasa dan 1 anak kecil. Uang makan, uang susu, uang sekolah Nala, uang listrik, dan air. Aku harus menghitungnya sampai ke rupiah terakhir. Suatu hari, karena pulang telat dari pasar, aku hanya berani membeli potongan ayam terakhir di lapak dan seikat kangkung yang sudah agak layu. Setelah dipilah dengan teliti, masih bisa dimasak untuk sekali makan. Ibu mertuaku, Ibu Ratnasari, sudah lama menjanda dan tinggal bersama kami sejak aku melahirkan Nala. Di depan tetangga, bicaranya manis sekali. Tapi begitu pintu tertutup, suaranya langsung menajam. Di rumah seharian tapi meja makan isinya cuma tumis kangkung dan tempe goreng begini? Baskara itu kerja banting tulang. Kalau makannya begini, mana ada tenaga dia untuk berprestasi? Padahal, itu semua makanan yang dulu dipuji Baskara, katanya mengingatkannya pada masakan ibunya. Tapi ketika ibunya mencibir, dia hanya diam mencuci tangan, tidak membelaku sedikit pun. Nala, yang baru berusia 6 tahun, sudah pandai membaca raut wajah orang dewasa. Melihat neneknya cemberut, ia diam-diam menyiram nasinya dengan kuah sayur, tidak berani meminta tambahan lauk. Suatu kali Nala demam di tengah malam, dompetku kosong. Aku menelepon Baskara, dia menjawab di tengah suara denting gelas. "Anak demam ya, bawa ke dokter." "Kenapa telepon aku? Aku kehabisan uang untuk beli obat, Mas." "Kamu di rumah saja uang cepat sekali habis, cari jalan sendiri sana." Aku menggendong Nala, meminjam uang 500 ribu rupiah dari Bu Mirna, tetangga kami. Malam itu adalah peringatan 10 tahun pernikahan kami. Aku masih mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa dalam rumah tangga, perselisihan itu biasa. Aku membeli iga, membuat iga bakar madu, dan sepiring lumpia kecil. Lalu meletakkan vas bunga krisan kuning di ruang tamu. Aku berharap Baskara melihatnya dan teringat janjinya dulu, bahwa sesulit apapun, dia tidak akan membuatku bersedih. Pukul 9 malam, nasi sudah dingin. Pukul 10, Nala tertidur di sofa. Pukul 11.30, pintu terbuka. Baskara masuk, kemejanya kusut, tubuhnya berbau alkohol dan parfum wanita yang asing. Aku bangkit. "Mas sudah pulang? Biar aku hangatkan makanannya, hari ini aku masak iga kesukaanmu." Belum selesai aku bicara, Baskara menepis meja makan dengan kasar, piring-piring pecah berantakan, saus iga muncrat ke rokku, sepotong beling menggores punggung kakiku, terasa perih. Ibu Ratna keluar dari kamarnya, tanpa bertanya apakah aku terluka, ia hanya menatap tumpukan makanan. Ya ampun, buang-buang makanan. Memang orang yang tidak cari uang tidak tahu rasanya berkorban. Baskara mengeluarkan struk apotek dari dompetnya dan melemparkannya ke meja. "Obat herbal ibu bulan ini 3 juta. Kamu yang urus. Jangan apa-apa, tunggu aku." Aku terdiam. Mas memberiku hanya 4 juta, uang sekolah Nala, susu, dan makan kita semua saja tidak cukup. Dari mana aku dapat 3 juta? Baskara tertawa sinis. "Ya cari. Dulu kamu kan editor, atau di rumah kelamaan jadi lupa caranya menulis, kalau tidak berguna."
Setidaknya tahu dirilah. Nala menangis, memeluk boneka beruangnya dan berlari memegang rokku. Mama, jangan marahi mama lagi, Nala takut. Aku berlutut memeluk putriku. Pipinya panas, tangan mungilnya gemetar. Saat itu, gumaman Ibu Ratna, bau alkohol di tubuh Baskara, dan luka di kakiku, semuanya terasa menjauh. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Cukup sudah. 10 tahun menjadi istri. Aku bertahan karena berpikir anak butuh keluarga yang utuh dengan ayah dan ibu. Aku selalu mengingatkan diri sendiri, mengalah demi kedamaian. Tapi ternyata, ada jenis pengorbanan yang tidak membuat rumah tangga damai, hanya membuat orang lain terbiasa menginjak-injak kita. Malam itu, setelah Nala tidur, aku duduk sendirian di dapur. Di luar jendela kaca, hujan masih turun. Luka di kakiku sudah berhenti berdarah, tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang baru saja putus. Aku berbisik pada diriku sendiri, pelan tapi jelas setiap katanya. Dewi, kamu harus cerai. Tapi aku tahu, jika aku pergi begitu saja membawa Nala, aku akan menjadi wanita tanpa apa-apa, membiarkan mereka menertawakanku. Aku sudah kehilangan 10 tahun, aku tidak bisa kehilangan masa depan Nala. Aku mematikan lampu dapur. Dalam kegelapan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa lemah lagi. Aku hanya merasa telah sadar. Keesokan paginya, aku bangun jam 5. Semalaman hampir tidak tidur, tapi kepalaku terasa sangat jernih. Luka di kaki terasa perih setiap kali menapak di ubin, dan di dapur, sisa bau saus iga semalam masih tercium. Baskara keluar dari kamar tidur, kemejanya sudah rapi disetrika. Rambutnya ditata dengan gel, seolah pria yang semalam menumpahkan meja makan bukanlah dirinya. Dia melirikku dengan nada memerintah. Buatkan aku kopi. Aku ada rapat pagi ini. Aku menatapnya beberapa detik. Pemanas air di sana, kopi di dalam toples. Buat sendiri. Tangan Baskara yang sedang mengatur jam tangannya berhenti. Ibu Ratna langsung muncul dari kamarnya, secepat kilat. Menantu macam apa ini? Suami minta kopi saja mukanya masam. Pagi-pagi sudah cari gara-gara. Aku tidak menjawab, hanya menunduk mengumpulkan sisa pecahan piring di bawah meja. Kemarin aku sudah cukup menangis, pagi ini air mata terasa begitu mahal. Baskara mengerutkan kening, tapi mungkin karena takut terlambat rapat, dia hanya berkata, perbaiki kelakuanmu itu. Perempuan di rumah kalau tegang terus seperti senar gitar, siapa yang tahan? Aku ingin tertawa. Orang membakar rumah lalu menyalahkan asapnya yang membuat mata perih. Memang benar, di dunia ini ada hal-hal yang jika diucapkan malah menjadi lucu. Setelah mengantar Nala ke sekolah, aku tidak langsung pulang. Aku naik ojek online ke sebuah kafe kecil di Jalan Senopati. Pengacaraku, Hana Puspita, sudah menungguku di sudut ruangan. Hana adalah teman kuliahku dulu, satu klub sastra denganku sebelum dia banting setir ke Fakultas Hukum. Melihatku tatapannya langsung tertuju pada plester di kakiku. Wajahnya mengeras. Baskara yang melakukannya? Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat, tapi aku memaksakan diri untuk bercerita. Aku menceritakan tentang 4 juta setiap bulan, tentang sindiran Ibu Ratna, tentang Nala yang demam dan aku harus meminjam uang, tentang meja makan peringatan pernikahan yang ditumpahkan. Hana mendengarkan dengan saksama tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia mendorong secangkir teh jahe ke arahku. Dewi, kalau kamu mau cerai, bisa. Tapi kalau kamu mau pergi tanpa dihancurkan oleh mereka, kamu harus punya bukti. Surat-surat. Jangan gegabah. Aku bertanya pelan. Aku sudah beberapa tahun tidak bekerja formal. Apa pengadilan akan memberikan hak asuh Nala kepadaku? Hana menatap lurus ke mataku. Pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan keluarga, itu diakui oleh hukum. Tapi untuk mendapatkan hak asuh, kamu harus membuktikan bahwa kamu mampu menghasilkan pendapatan, punya tempat tinggal yang aman, dan pihak sana memiliki perilaku yang membuat lingkungan hidup anak tidak baik. Pesan teks, rekaman telepon, bukti pembayaran sekolah anak, kontrak kerja lepas yang lama. Simpan semuanya. Aku menggigit bibir. Soal uang Baskara.
Aku tahu gajinya besar tapi dia tidak pernah menunjukkan rekeningnya padaku. Jangan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kata Hana cepat. Kita menuntut keadilan, jadi bukti kita harus bersih. Catat apapun yang kamu lihat di rumah yang bisa kamu akses secara wajar. Setelah mengajukan gugatan, aku akan meminta pengadilan untuk memverifikasi aset, pendapatan, dan aliran dana dia. Pelan tapi pasti, jangan mengubah dirimu menjadi badai yang merusak. Kalimat itu menyadarkanku. Selama ini aku pikir, untuk bebas, aku hanya perlu lari membawa Nala. Ternyata lari tanpa arah, tanpa dokumen, tanpa uang, hanyalah berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan lain. Siang itu, saat aku pulang, Ibu Ratna sedang menonton sinetron, kakinya di atas kursi, tangannya asyik mengupas kuaci. Melihatku masuk, dia mengangkat dagu. Makan siang mana? Atau dari pagi cuma keluyuran gosip? Cepat masak. Lauknya harus ada daging cincang, jangan setiap hari sayur dan tempe. Punya menantu di rumah seperti memelihara satu mulut tambahan untuk makan. Aku mengganti sandalku dan langsung ke dapur. Jika ini hari-hari sebelumnya, aku akan meminta maaf dengan suara lirih. Hari ini, aku hanya mencuci tangan, menanak nasi, tanpa berkata sepatah kata pun. Ibu Ratna tampak kesal karena sindirannya tidak lagi mempan. Sore hari, saat Ibu Ratna tidur siang, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di dasar lemari pakaian, di balik tumpukan selimut tua, aku mengeluarkan sebuah tas kain berwarna coklat. Di dalamnya ada buku tabungan senilai 120 juta atas namaku. Aku mengelus sampulnya dengan lembut. Setiap rupiah di dalamnya adalah hasil dari malam-malamku mengerjakan naskah terjemahan setelah seisi rumah tertidur. Kadang, saat sedang mengetik, Nala batuk di kamarnya. Aku berlari masuk menepuk punggungnya, lalu kembali ke dapur, memakai earphone, dan melanjutkan pekerjaan. Pernah Ibu Ratna lewat, melihat lampu masih menyala, dia mengomel, malam-malam tidak tidur, mainan komputer terus. Listrik di rumah ini gratis ya? Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang tahu, dalam setiap ketukan keyboard itu, aku sedang membangun jalan keluar untukku dan putriku. Aku memotret akta kelahiran Nala, KTP-ku, buku tabungan, dan beberapa email kontrak kerja lepas yang lama. Setiap foto disimpan dalam folder khusus dengan nama yang biasa saja, materi belajar Nala. Betapa pahit rasanya ketika seorang wanita harus menyembunyikan jalan keluarnya sendiri. Hampir jam 5 sore, teleponku berdering. Nama Ibu Ratna muncul di layar. Begitu aku menjawab, suaranya sudah bercampur dengan erangan yang sangat dramatis. Dewi, kamu di mana? Ibu jatuh, kakinya patah ini. Sakit sekali, ya Tuhan. Aku terdiam di tengah kamar. Ibu jatuh di mana? Di mana tidak penting. Ibu sekarang di bagian ortopedi rumah sakit. Cepat kamu masak sop buntut, bawa baju ganti, dan ke sini jaga ibu. Baskara kerja cari uang, kamu di rumah harus tahu diri merawat mertua. Aku melihat ke balkon. Pagi tadi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri beliau memakai setelan ungu senam di taman kompleks, tertawa renyah dengan ibu-ibu lain. Aku merendahkan suara, baik, Bu. Ibu istirahat saja, biar saya siapkan. Setelah menutup telepon, aku tidak berlari ke dapur seperti biasa. Aku membuka kontak dan mencari nomor rumah sakit yang baru saja dia sebutkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai menantu, aku tidak langsung percaya pada erangan ibu mertuaku. Aku lebih percaya pada apa yang mataku lihat. Aku menekan nomor rumah sakit yang disebutkan Ibu Ratna. Di seberang sana, suara seorang operator wanita terdengar lembut namun jelas. Selamat sore, bisa dibantu dengan nama lengkap dan tahun lahir pasiennya, Bu? Pasien atas nama Ratnasari, lahir tahun 1960. Katanya patah kaki dan sekarang di bagian ortopedi. Aku mendengar suara ketikan keyboard, jantungku berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena cemas, tapi karena firasat aneh yang merayap di punggungku. Mohon maaf, Bu, saat ini tidak ada pasien atas nama Ratnasari yang masuk hari ini. Mungkin bisa dicek kembali, siapa tahu salah rumah sakit? Aku memejamkan mata sejenak. Baik, terima kasih. Setelah menutup telepon,
Aku berdiri di ruang tamu, menatap kursi rotan tempat Ibu Ratna biasa duduk menonton sinetron. Di sandaran tangannya, masih ada beberapa kulit kuaci sisa tadi siang. Orang yang katanya patah kaki dan dirawat di rumah sakit, tapi rumah begitu tenang seolah tidak ada keadaan darurat apapun. Hidup ini memang terkadang tidak perlu dibongkar, kebohongan akan terkuak dengan sendirinya. Teleponku bergetar lagi. Kali ini pesan dari Bu Mirna, tetanggaku. Dewi, Bu Mirna mau tanya, ibu mertuamu kenapa kok bilang kakinya patah? Tadi pagi ibu masih lihat beliau pakai baju ungu senam di taman, jalannya tegap sekali. Siang tadi ketemu di lift, beliau bawa sekantong sayur dan ikan. Hati-hati ya, nak. Aku membaca pesan itu berulang kali, tenggorokanku tercekat. Bukan karena aku terkejut Ibu Ratna berbohong. Aku hanya tidak menyangka dia bisa merekayasa sebuah kaki patah untuk memaksaku pulang dan merawatnya, untuk membuktikan bahwa menantu di rumah ini tidak boleh bernapas sesuai keinginannya sendiri. Aku menelepon Bu Mirna kembali. Bu, terima kasih banyak. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa kalau ibu yang memberitahu saya ya. Bu Mirna menghela napas, ibu tahu, setiap rumah tangga punya urusannya sendiri. Tapi kadang ibu tidak tega lihat kamu dimarahi di koridor. Sesama perempuan, ibu cuma mau bilang, sabar itu ada batasnya, nak. Kalau terlalu sabar, orang akan mengira kita tidak punya tulang punggung. Kalimat itu membuat mataku perih. Orang luar saja bisa melihat penderitaanku, tapi orang yang tidur seranjang denganku malah menganggapnya sebagai kewajiban. Aku membuka lemari, mengambil beberapa setel pakaian untukku dan Nala, dokumen-dokumen penting, dan obat penurun panas Nala, lalu memasukkan semuanya ke dalam koper biru tua. Tanganku gemetar. Tapi setiap gerakanku sangat cepat. Bukan lagi gerakan panik untuk melayani seseorang, melainkan kecepatan seseorang yang sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Pukul 3 sore, aku menjemput Nala lebih awal dari sekolah. Anak itu sedang mewarnai gambar lumba-lumba. Melihatku di pintu kelas, Nala membelalakan mata. Mama, kan belum waktunya makan sore. Aku berjongkok, merapikan jepit rambut di kepalanya. Hari ini Mama kasih Nala libur 1 hari. Kita mau ke pantai. Ke pantai beneran? Ma? Matanya berbinar. Lalu meredup. Apa kita harus izin ayah dulu? Ma? Pertanyaan itu seperti duri kecil yang menusuk hatiku. Seorang anak 6 tahun sudah terbiasa berpikir bahwa untuk bersenang-senang pun harus meminta izin dari orang dewasa yang sedang marah di rumah. Aku tersenyum, berusaha berkata selembut mungkin. Mama ini ibunya Nala. Mama yang akan bertanggung jawab. Kita pergi beberapa hari supaya Nala bisa lihat laut, setelah itu Mama akan selesaikan urusan orang dewasa. Nala memeluk kertas gambar lumba-lumbanya. Nanti nenek marah sama Mama tidak. Aku menggendongnya dan mencium pipinya. Kalau ada yang marahi Mama, Nala cukup senang-senang saja, biar Mama yang urus. Meski berkata begitu, aku tahu di dalam hati, mulai detik ini aku tidak mau lagi mendengar omelan mereka. Sore itu, Jakarta diguyur hujan rintik-rintik. Taksi melaju melewati deretan pohon basah, melintasi jalanan yang padat di jam pulang kerja. Aku duduk di belakang memeluk Nala, melihat layar ponselku menyala terus-menerus. Panggilan dari Baskara, 1, 2 kali, lalu Ibu Ratna, lalu Baskara lagi. Aku membiarkannya dalam mode senyap. Ada panggilan telepon yang tujuannya bukan untuk bertanya kabar, tapi untuk mengencangkan tali yang mengikat lehermu. Hari ini, aku memilih untuk tidak menyerahkan leherku lagi. Nala duduk di dekat jendela, bertanya riang. Pesawat terbangnya lebih tinggi dari awan tidak, Ma? Iya nak. Laut itu lebih besar dari bundaran HI tidak, Ma? Jauh lebih besar. Di laut, ada yang marahi Mama tidak? Aku cepat-cepat memalingkan wajah. Di luar jendela mobil, air hujan mengabur menjadi garis-garis panjang. Tidak, di laut cuma ombak yang marah. Tapi ombak marah kedengarannya malah seru. Kok? Nala tertawa renyah. Sudah lama, aku tidak mendengar tawanya sejernih itu. Penerbangan malam membawa kami ke Bali. Saat pesawat mendarat, Nala menempelkan wajahnya ke jendela, bersorak melihat kerlip lampu di bawah sana. Aku menggenggam tangannya,
berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak sedang melarikan diri. Aku hanya sedang melangkah keluar dari rumah yang telah membuatku layu setiap hari. Hotel kecil kami terletak di dekat Jalan Legian. Kamarnya tidak mewah tapi bersih, dengan jendela yang miring menghadap ke laut. Angin asin berhembus masuk, membuat tirai putih bergoyang. Aku mengajak Nala makan soto ayam di sebuah warung pinggir jalan. Semangkuk soto panas dengan kuah bening yang wangi, Nala makan hampir habis, keringat membasahi dahinya, mulutnya tersenyum lebar. Lebih enak dari sop buntut buatan nenek, ya? Godaku. Nala memiringkan kepala, berpikir serius. Lebih enak, karena mama tidak dimarahi nenek. Aku terdiam, lalu tertawa. Anak-anak tidak tahu cara berfilosofi, tapi ucapan mereka selalu tepat sasaran. Malam harinya, aku membelikan Nala topi pantai kecil dengan pita biru. Dia memakainya, berputar di depan cermin, dan memuji dirinya sendiri. Nala sudah seperti turis belum, Ma? Sudah sekali. Turis cilik edisi terbatas. Dia tertawa sampai terguling di tempat tidur. Aku menyelimutinya dan duduk di sampingnya. Memandangi wajah mungilnya yang perlahan terlelap. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ruangan ini tidak ada suara batuk Ibu Ratna yang memanggilku untuk membuatkan teh. Tidak ada suara Baskara melempar kunci ke meja. Tidak ada perasaan bahwa aku harus menahan napas untuk bisa hidup. Hampir pukul 11 malam, ponselku menyala lagi. Ada 16 panggilan tak terjawab dari Baskara, 7 dari Ibu Ratna. Aku menatapnya sejenak, lalu membalikkan ponselku. Besok pagi, aku pasti harus mengangkatnya. Tapi malam ini, aku ingin menjaga tidur nyenyak putriku. Malam ini, aku ingin mendengar suara ombak, bukan suara tuduhan dari keluarga suamiku. Aku bersandar di kepala ranjang. Di luar sana, ombak di pantai Kuta berdebur teratur. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Panggilan ke-17 dari Baskara muncul di layar. Cahayanya terasa dingin seperti sebuah deklarasi perang. Aku menatap layar ponsel yang menyala dalam gelap. Panggilan ke-17 dari Baskara. Nama itu, setiap kali muncul, sudah cukup membuat jantungku berdebar kencang, membuatku gugup seperti murid yang dipanggil ke depan kelas. Tapi malam itu, di kamar hotel kecil dekat pantai di Bali, di samping Nala yang tidur lelap, aku merasa begitu tenang. Aku bangkit, menutup pintu kaca balkon sedikit, agar suara ombak masih bisa masuk, lalu menekan tombol jawab. Belum sempat aku membuka mulut, Baskara sudah berteriak. "Kamu di mana? Kamu itu masih istriku bukan? Hah? Ibuku patah kaki di rumah sakit, kamu malah bawa anak liburan? Ada menantu macam kamu di dunia ini?" Aku melihat keluar. Lautan malam tampak hitam pekat. Di kejauhan beberapa perahu nelayan berkelip seperti kunang-kunang. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab pelan, "Mas sudah lihat sendiri ibu masuk rumah sakit?" Di seberang sana hening sejenak. "Kamu tanya apa?" Aku tanya, "Apa Mas sudah lihat surat rawat inap, hasil röntgen, atau ada dokter yang mengonfirmasi kalau kaki ibumu patah?" Baskara terdiam beberapa detik, lalu suaranya meninggi lagi. "Ibuku kesakitan begitu, perlu surat apa lagi? Jangan mulai berdebat." Aku bilang, "Segera bawa Nala pulang ke Jakarta malam ini juga." Aku tertawa sangat pelan, bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang sudah terlalu jelas melihat sebuah drama basi. "Mas, dari Jakarta ke Bali itu tidak sama dengan dari ruang tamu ke warung sebelah. Mau aku pulang malam ini juga? Apa Mas sudah siapkan jet pribadi? Kamu masih bisa bercanda? Ibuku sedang sakit. Kalau ibumu benar-benar sakit, Mas kan anaknya, pulang dan rawatlah. Mas punya tangan, punya kaki, punya uang, punya mobil. Atau Mas cuma punya mulut untuk memerintah istri?" Terdengar suara napas Baskara yang berat. Aku bisa membayangkan wajahnya saat itu, pasti memerah. Matanya melotot karena tidak percaya istri yang biasanya menunduk kini berani menjawab setiap kalimatnya. "Kamu kurang ajar ya? Kamu di rumah bertahun-tahun numpang hidup sama aku, sekarang ibuku butuh dirawat kamu malah kabur. Kamu pikir bisa lari bawa anak begitu saja? Aku bisa lapor polisi, kamu menculik anak." Aku menoleh ke arah Nala. Anak itu membalikkan badan,
memeluk boneka lumba-lumba yang baru dibeli di pasar malam, bibirnya manyun seolah sedang bermimpi tentang laut. Amarah di dalam diriku memuncak, tapi tidak membuatku kehilangan kendali, hanya membuat suaraku lebih dingin. Nala itu putriku. Namaku ada di akta kelahirannya. Aku membawanya berlibur beberapa hari dengan uangku sendiri. Mas mau lapor polisi bagaimana? Melaporkan bahwa istrimu berani mengajak anaknya makan soto dan melihat laut? Uangmu? Baskara tertawa sinis. Dari mana kamu punya uang? Jangan-jangan kamu curi dari uang belanja yang aku kasih lalu kamu simpan sendiri? 4 juta yang aku kasih setiap bulan itu bukan untuk kamu hambur-hamburkan. Aku memejamkan mata. 4 juta. Angka itu seperti duri yang tertancap selama bertahun-tahun. Dulu aku malu karena harus menerimanya. Aku takut jika bilang kurang, dia akan memakiku tidak bisa mengatur keuangan. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir, yang memalukan bukanlah karena aku tidak menghasilkan banyak uang, melainkan seorang suami dengan gaji 50 juta membiarkan istri dan anaknya hidup pas-pasan. Dengar baik-baik, Mas, kataku. Dengan 4 juta darimu, aku mengurus makan untuk seluruh rumah. Uang sekolah Nala, susu Nala, obat Nala, listrik, air, garam, semuanya. Ada bulan di mana aku harus membeli sayur yang sudah layu. Tapi Mas pulang ke rumah tetap ada nasi hangat dan kemeja bersih. Apa itu yang Mas sebut menafkahi istri? Kamu di rumah ya harus hemat. Aku berhemat sampai baju Nala sudah kekecilan pun belum berani kubelikan yang baru. Aku berhemat sampai susu anak harus kutakar setiap sendoknya. Sementara Mas, sekali pergi minum dengan teman-teman bisa menghabiskan setengah dari uang belanja sebulan. Orang bilang, suami membangun rumah, istri membangun kehangatan di dalamnya. Tapi Mas memberiku beberapa batu bata pecah dan menyuruhku membangun istana. Di seberang sana hening. Untuk pertama kalinya aku bisa mendengar kekalahan dalam napas Baskara. Lalu dia menggeram. Kamu pintar sekali sekarang ya? Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Si Hana pengacara itu kan? Aku sudah duga kamu menemuinya. Aku tidak menyangkal. Benar, aku menemui Hana karena aku perlu tahu apa hak seorang istri setelah 10 tahun dianggap seperti asisten rumah tangga tanpa gaji. Jangan bawa-bawa hukum untuk menakutiku. Rumah ini rumahku, uang ini uangku. Kamu mau pergi, pergi saja. Tapi Nala harus kembali bersamaku. Mendengar nama Nala, tanganku mencengkeram pagar balkon. Angin laut meniup wajahku, terasa asin. Coba ulangi lagi. Mas mau merebut Nala untuk apa? Supaya ibumu punya tambahan orang untuk disuruh-suruh saat dia besar nanti? Atau untuk membuktikan kalau Mas menang dariku? Nala itu keturunan Wijoyo. Dia cucu di keluarga ini. Dia juga anak kecil yang menangis gemetar saat Mas menumpahkan meja makan di depannya. Dia manusia, bukan piala keluarga Wijoyo yang bisa Mas pamerkan. Baskara berteriak. Diam kamu. Tidak, jawabku. 10 tahun ini aku sudah cukup diam. Begitu kalimat itu keluar, aku sendiri terkejut. Ternyata ada begitu banyak hal yang terkubur di dalam diriku, hanya butuh satu retakan kecil untuk meluap seperti banjir. Baskara terengah-engah, bagus. Kalau kamu sehebat itu, jangan pernah kembali lagi. Tanpa aku, kita lihat berapa hari kamu dan anakmu bisa bertahan. Aku menatap koper di sudut kamar, menatap sandal kecil Nala. Tanganku ini pernah mencuci piring sampai pecah-pecah, pernah menggendong anak yang demam, pernah mengetik naskah sampai jam 2 atau 3 pagi. Tanganku tidak mulus, tidak lembut, tapi tidak pernah tidak berguna. Bagaimana kami akan hidup, itu urusan kami. Setidaknya mulai hari ini, kami akan tinggal di tempat di mana tidak ada yang dimarahi karena makan sepotong ikan lebih. Baskara tertawa hambar. Kamu pikir kamu kuat sekali? Aku tidak kuat. Aku hanya tidak mau lemah karenamu lagi. Setelah berkata begitu, aku mematikan telepon. Jariku sedikit gemetar, tapi hatiku terasa sangat lega. Aku membuka aplikasi perekam suara, memeriksa kembali. Setiap ancaman, setiap hinaan dari Baskara, sudah tersimpan rapi di ponselku. Bukan untuk pamer kemenangan, tapi agar nanti jika dibutuhkan,
Aku punya bukti bahwa apa yang kualami bukanlah imajinasiku. Aku kembali ke kamar. Nala sudah bangun, duduk memeluk selimut menatapku dengan mata mengantuk. Mama, ayah marah ya? Aku duduk di tepi ranjang, mengelus rambutnya. Ayah sedang marah, karena orang dewasa kadang belum tahu cara bicara yang baik. Apa ayah akan memaksa kita pulang? Tidak ada yang boleh memaksa kita seolah kita ini barang miliknya. Nala terdiam sejenak lalu memelukku. Kalau begitu, besok mama ajak Nala ke pantai buat istana pasir lagi ya. Aku memeluknya erat. Iya, besok kita buat istana yang besar sekali. Tepat saat itu, ponselku bergetar karena ada pesan baru. Dari Bu Mirna. Nak, lihat ini dan tetap tenang ya. Di bawahnya ada sebuah video berdurasi sekitar 20 detik. Aku menatap layar. Seketika suara ombak di luar sana seolah lenyap. Firasatku mengatakan bahwa kaki patah Ibu Ratna akhirnya akan berdiri dengan sendirinya. Aku mengklik video yang dikirim Bu Mirna. Gambarnya sedikit goyang, mungkin direkam diam-diam dari celah pintu atau dari koridor. Ruang tamu rumahku tampak temaram, lalu Ibu Ratna muncul. Tidak ada kursi roda, tidak ada tongkat, dan jelas tidak ada kaki yang patah. Dia berdiri di tengah ruang tamu, satu tangan di pinggang, tangan lainnya melepas perban putih yang melilit betisnya. Mulutnya masih mengomel seperti biasa. Sudah dipura-purain sakit begini saja dia tidak pulang. Anak itu sudah mulai berani melawan, Baskara. Dulu, ibu batuk sedikit saja dia sudah lari terbirit-birit, sekarang malah berani bawa anak ke pantai. Dalam video, Baskara mondar-mandir dengan suara kesal. Sudahlah Bu, jangan sampai ketahuan. Aku telepon dia dari tadi tidak diangkat. Kalau dia sampai dengar nasihat si Hana pengacara itu, bisa repot kita. Ibu Ratna melempar gulungan perban ke sofa. Pengacara apaan? Perempuan yang meninggalkan suami paling-paling cuma bisa pulang ke rumah orang tuanya, numpang makan. Kamu ancam saja rebut anaknya, dia pasti langsung takut. Video berakhir di sana. Aku duduk terpaku di tepi ranjang. Ponsel di tanganku terasa dingin. Di luar laut masih berdebur, tapi di dalam hatiku seolah ada yang baru saja menyibak tirai terakhir. Aku sudah curiga, sudah mempersiapkan diri, tapi mendengar langsung dari mulut Ibu Ratna bahwa aku lari terbirit-birit, hatiku tetap terasa sakit. Ternyata selama bertahun-tahun aku merawatnya saat sakit punggung, pusing, atau tidak bisa tidur, di matanya itu bukanlah bakti seorang menantu, melainkan kebiasaan memerintah. Aku membalas pesan Bu Mirna. Terima kasih banyak Bu. Tolong simpan video aslinya ya. Mungkin nanti saya butuh. Bu Mirna menjawab cepat. Ibu mengerti. Kamu yang tenang ya. Lakukan apa yang benar. Jangan biarkan mereka menindasmu terus. Belum sempat aku meletakkan ponsel, ada notifikasi pesan baru di WhatsApp. Dari Ibu Ratna. Sebuah foto muncul, diikuti pesan suara berdurasi hampir 1 menit. Dalam foto, sebuah kaki yang diperban putih dari lutut hingga pergelangan kaki diletakkan di atas bantal. Di sampingnya ada segelas air, sebotol minyak kayu putih dan handuk kecil. Terlihat sangat menyedihkan, persis seperti orang tua yang sakit dan menunggu perhatian anak cucunya. Tapi aku memperbesar foto itu, mataku berhenti pada ubin coklat tua di bawah ranjang. Itu ubin kamar Ibu Ratna di rumahku, bukan ubin rumah sakit. Di sudut foto, terlihat sebagian lemari kayu dengan stiker merah bertuliskan hoki yang setiap pagi aku bersihkan debunya. Aku memutar pesan suaranya. Dewi, ini Ibu. Ibu tahu kemarin Ibu emosi, bicara keras. Tapi kaki Ibu sakit sekali, Nak. Semalam Ibu tidak bisa tidur. Baskara kan laki-laki. Ceroboh, buatkan susu saja tumpah. Kamu marah sama Ibu tidak apa-apa, tapi kita sudah hidup bersama bertahun-tahun, pulang rawat Ibu beberapa hari ya. Suaranya terdengar lirih, setiap kata diucapkan perlahan seperti seorang aktris sinetron di adegan paling sedih. Jika ini adalah diriku beberapa hari yang lalu, hatiku pasti sudah luluh. Aku akan merasa bersalah, menyalahkan diriku sendiri, lalu berkemas pulang. Tapi sekarang, setelah melihat video tadi, setiap erangannya terdengar tidak lebih dari suara pisau yang digoreskan ke kaca.
Aku menekan tombol panggilan video. Telepon berdering lama, sampai dering ke-6 baru diangkat. Layarnya gelap, kamera ditutup, hanya suaranya yang terdengar lemah. Dewi ya, nak, ibu sakit sekali, tidak enak buka kamera. Pulang ya, nak. Aku menjaga suaraku tetap ringan. Ibu di kamar nomor berapa? Di rumah sakit mana? Di UGD. Di mana lagi? Tapi UGD rumah sakit mana? Bu, kemarin ibu bilang di bagian ortopedi, saya telepon ke sana katanya tidak ada nama ibu. Di seberang sana hening. Keheningan yang sangat singkat tapi cukup untuk membuatku mendengar tarikan napasnya. Oh, ibu sudah pulang. Rumah sakit ramai sekali. Sesak, kata dokter di rumah saja juga tidak apa-apa. Patah kaki. Kok bisa pulang cepat sekali, Bu? Nama dokternya siapa? Ibu ingat? Aduh, sakit begini mana ingat nama dokter. Kamu banyak tanya sekali. Ibu ini yang melahirkan suamimu. Kalau ibu bilang sakit, ya kamu harus percaya. Aku melirik Nala yang tidur lelap, lalu kembali menatap layar yang hitam. Iya, kalau ibu benar-benar sakit, saya percaya. Tapi, Bu, foto yang ibu kirim itu ubinnya ubin kamar ibu di rumah, bukan rumah sakit. Dan Bu Mirna baru saja mengirimkan saya video ibu sedang melepas perban sendiri, berjalan dengan sehat. Ibu bahkan bilang saya sudah mulai berani melawan. Terdengar suara benturan keras dari seberang sana, seperti gelas yang tersenggol. Kamu suruh siapa memata-matai ibu mertuamu sendiri? Aku tersenyum hambar. Tidak ada yang menyuruh. Hanya saja ada orang yang tidak tega melihat seorang wanita terus-menerus ditindas oleh seluruh keluarga suaminya. Seketika suara Ibu Ratna berubah total, tidak ada lagi nada lirih. Dasar tidak tahu diuntungkan. Keluarga ini sudah memberimu makan bertahun-tahun, sekarang ibu mertua sakit, kamu malah menyelidikinya. Menantu macam kamu, kalau di kampung, sudah lama dipulangkan ke orang tuanya. Setiap katanya tajam seperti duri. Tapi kali ini aku tidak merasa tertusuk. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena pernah menganggap kata-kata itu sebagai hukuman untuk diriku. Aku berkata perlahan, Ibu Ratna, mulai hari ini, saya tidak akan lagi bermain peran sebagai menantu bodoh. Ibu tidak patah kaki, tidak di rumah sakit, dan saya tidak punya kewajiban meninggalkan anak saya untuk melayani sebuah sandiwara. Kamu berani memanggilku Ibu Ratna? Iya. Ketika ibu menganggap saya orang lain, maka saya juga memanggil ibu sesuai dengan jarak kita. Dia mendengus, mungkin saking marahnya sampai gemetar. Kamu pikir punya video itu kamu hebat? Jangan lupa, Nala itu keturunan Wijoyo, aku tinggal bilang ke Baskara, dia akan rebut anak itu darimu sampai kamu tidak punya apa-apa. Aku mencengkeram ponselku. Namanya Nala, bukan anak itu. Dia memang cucu ibu. Tapi pertama-tama, dia adalah putriku. Dan tolong ibu ingat baik-baik, anak kecil itu bukan cambuk untuk orang dewasa memukul ibunya. Ibu Ratna memaki-maki dengan kata-kata kasar, tapi aku tidak mendengarkannya lagi. Aku mematikan telepon. Ruangan kembali sunyi, hanya ada suara AC dan napas teratur Nala. Aku menyimpan foto, pesan suara, dan video itu ke dalam folder khusus. Hatiku tidak lagi sekacau sebelumnya. Setiap kepingan bukti mulai tersusun, seperti naskah yang penuh kesalahan, perlahan menunjukkan struktur aslinya setelah dibaca dengan teliti. Tidak sampai 3 menit kemudian telepon bergetar lagi. Nama Baskara muncul. Kali ini aku tahu dia menelepon bukan hanya untuk marah. Dalam dering yang tergesa-gesa itu, aku bisa mendengar kepanikan seseorang yang baru sadar bahwa sandiwara keluarganya telah ditonton dari barisan depan. Aku membiarkan telepon berdering beberapa kali sebelum menjawab, bukan untuk jual mahal, tapi untuk memastikan suaraku cukup tenang. Bagi Baskara, sedikit saja getaran dalam suaraku, dia akan langsung memanfaatkannya untuk menekan. Begitu diangkat, suaranya sudah menghantam telingaku. Kamu bilang apa saja ke ibu? Beliau darah tingginya naik, pusing, langsung pingsan. Puas kamu sekarang? Aku menarik kursi, duduk di dekat jendela. Di luar sana, langit Bali mulai terang di bawah fajar.
Beberapa pedagang mendorong gerobak mereka, suaranya terdengar lebih merdu daripada suara suamiku saat ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ibumu tidak patah kaki. Diam kamu. Ibuku itu sudah tua. Sakit di sana-sini itu biasa. Kamu jadi menantu kok menyelidiki mertua sampai ke ubin-ubinnya? Tidak merasa berdosa kamu? Aku menghela napas pelan. Baskara, kalau ibumu benar-benar sakit, ambil cuti dan rawatlah beliau. Di seberang sana hening, seolah kata-kataku baru saja membungkamnya. Kamu enak sekali bicaranya. Kalau aku cuti, siapa yang cari uang untuk keluarga ini? Gajimu 50 juta sebulan. Cuti 1 hari untuk merawat ibu kandungmu sendiri, apa perusahaan langsung bangkrut? Jangan menyindir. Laki-laki itu urusannya hal besar. Kamu di rumah tidak menghasilkan uang, merawat mertua itu kewajiban. Kalimat itu tidak baru, tapi kali ini tidak menyakitiku seperti dulu. Kalimat itu hanya mengonfirmasi satu hal. Di mata Baskara, aku tidak pernah menjadi istri. Aku adalah asisten rumah tangga tanpa gaji, dengan tugas tambahan melahirkan anak dan harus berterima kasih karena diizinkan tinggal di rumahnya. Aku berkata perlahan, setiap katanya tegas. Mulai hari ini, aku tidak menerima kewajiban sepihak itu lagi. Aku merawat anakku, ibumu urus sendiri. Bakti itu bukan jubah yang kamu pakaikan ke istrimu lalu kamu berdiri di luar bertepuk tangan. Baskara tertawa sinis. Kamu belajar kalimat-kalimat itu dari mana? Dari internet? Jangan pikir bisa bicara seperti motivator lantas kamu jadi kuat. Tanpa aku, kamu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Aku menatap tanganku yang tergeletak di pangkuan, jari-jari yang pernah kasar karena mencuci baju dan piring, yang pernah mengetik naskah hingga larut malam. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Anggap saja begitu. Baskara, aku peringatkan kamu, bawa Nala pulang sekarang, dan video tidak berguna itu hapus saja. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Aku menjawab, video itu bukti ibumu berpura-pura sakit untuk memaksaku. Akan kusimpan. Kamu berani. Berani. Hanya satu kata. Tapi di seberang sana hening sangat lama. Lalu Baskara merendahkan suaranya, tidak lagi berteriak tapi lebih dingin. Kalau kamu mau main keras, terserah. Tapi ingat, apartemen itu atas nama kita berdua. Soal uang di rumah, jangan harap kamu bisa sentuh. Kamu numpang hidup bertahun-tahun, di pengadilan juga tidak akan ada yang membelamu. Aku mematikan telepon, tidak perlu berdebat lagi. Ada orang yang bicara bukan untuk saling mengerti, mereka bicara hanya untuk menang. Aku tidak mau menang dengan mulut, aku butuh kebenaran. Aku membuka folder foto di ponselku. Ada sekumpulan foto yang kuambil terburu-buru sebelum meninggalkan Jakarta. Sore itu, saat mengambil akta kelahiran Nala di laci, aku melihat laptop lama Baskara masih menyala di meja kerjanya. Dia sering memakainya di rumah lalu lupa mematikannya. Layarnya menampilkan kotak masuk email. Akun bank belum keluar. Awalnya aku hendak menutupnya, tapi sebuah judul email menarik perhatianku. Notifikasi transfer berhasil. Penerima, Ratna Sari. Jumlah, Rp25.000. Aku menggulir ke beberapa email terdekat. Setiap tanggal 5, selalu ada transaksi yang sama. Terkadang keterangannya untuk ibu, terkadang titip ibu, di lain waktu uang cicilan tanah. Aku tidak berani mengunduh atau menghapus apapun, hanya memotret apa yang ada di layar. Saat itu aku belum mengerti sepenuhnya. Hanya merasa perutku mendingin. Sekarang, duduk di kamar hotel ini, aku memperbesar setiap foto. Tanggal 5 Juni, 25 juta. Tanggal 5 Juli, 25 juta. Tanggal 5 Agustus, juga 25 juta. Aku memeriksa semua foto yang berhasil kuambil. Tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan ini bukan kebetulan. Aku mengirim semuanya ke Hana. Tidak sampai 10 menit, dia menelepon. Dewi, kamu dapat foto-foto ini dari mana? Aku lihat di laptop di rumah. Emailnya sedang terbuka, aku hanya memotret layarnya. Aku tidak login, tidak mengunduh rekening koran. Ingat itu baik-baik. Ini petunjuk, belum bukti resmi.
Tapi jika aliran dana ini benar-benar berulang, ini sangat penting. Saat mengajukan gugatan, aku akan meminta pengadilan untuk memerintahkan bank menyediakan rekening koran selama masa pernikahan. Aku mendengar Hana mengetik di komputernya. Kamu bilang Baskara mentransfer 25 juta setiap bulan? Iya. Jika itu berlangsung selama 3 tahun, artinya 36 bulan, totalnya 900 juta. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Angka itu seperti sember air es yang disiramkan ke kepalaku. 900 juta. Sementara aku menimbang setiap gram daging, membeli sayur sisa di pasar, dan berburu diskon untuk membeli susu Nala, setiap bulan Baskara dengan rutin mentransfer 25 juta kepada ibunya. Aku teringat jaket pink Nala yang lengannya sudah kependekan sejak musim hujan lalu. Aku teringat saat Nala meminta satu set krayon baru, dan aku bilang pakai yang lama saja karena warnanya masih ada. Aku teringat diriku sendiri berdiri di depan konter kosmetik, memegang lipstik seharga 100 ribuan lalu meletakkannya kembali. Aku pernah menyalahkan diriku tidak pandai mengatur keuangan. Ternyata, periuk nasi di rumahku kering bukan karena aku boros, tapi karena ada yang diam-diam mengambilnya dalam porsi besar dan membawanya ke tempat lain. Suara Hana melembut. Dewi, kamu masih di sana? Masih? Kalau mau menangis, menangislah. Tapi setelah itu, bangkit lagi. Mulai hari ini, buat catatan waktu. Kapan kejadiannya? Siapa bilang apa? Kalau ada foto, rekaman, atau saksi, catat dengan jelas. Kita tidak berperang dengan makian, kita maju dengan dokumen. Aku tertawa getir. Kamu bicara seolah aku sedang mengedit naskah yang berantakan. Memang benar. Pernikahanmu adalah naskah yang sudah mereka rusak. Sekarang kamu harus membacanya ulang baris per baris untuk menemukan di mana mereka menyembunyikan kebenaran. Kalimat itu membuatku menangis. Aku menangis tanpa suara karena Nala masih tidur. Air mata jatuh ke layar ponsel, mengaburkan angka 25 juta. Tapi anehnya, semakin aku menangis, semakin aku sadar. Bukan tangisan orang yang putus asa, melainkan tangisan terakhir sebelum bangkit berdiri. Aku mengambil buku catatan dari tasku dan mulai menulis. September 2021. Baskara mulai pulang malam, bilang ada proyek besar. Desember 2021. Ibu Ratna pamer ada yang menjual tanah di pinggir jalan di Bogor. Tanggal 5, setiap bulan. Email bank memberitahukan transfer 25 juta untuk Ratna Sari. Setiap baris tulisan terasa kering dan menyakitkan. Tapi aku tahu, mulai sekarang, ini akan menjadi jangkar yang menahanku agar tidak terseret kembali ke rumah itu. Menjelang siang, Nala bangun, mengucek mata dan bertanya, "Mama, hari ini kita makan apa?" Aku cepat-cepat menghapus air mataku, tersenyum padanya. Kita makan kue cubit, lalu Mama ajak Nala ke pantai, dia bersorak, memeluk leherku. Aroma rambutnya wangi sampo bayi dan sinar matahari, aku memeluknya erat, lalu menatap kembali buku catatanku yang terbuka. Aku mengirim pesan ke Hana. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku dan putriku. Setelah mengirimnya, hatiku terasa tenang. Di luar sana, matahari sudah tinggi, laut tampak biru menyilaukan. Dan di dalam diriku, sebuah pintu lain baru saja terbuka. Tidak berisik, tapi sangat terang. Sore itu di Bali, matahari bersinar keemasan. Nala duduk di dekat jendela hotel, asyik mewarnai gambar bintang laut di buku yang baru kubeli di toko dekat pasar. Sementara aku duduk di hadapannya, menatap buku catatan yang penuh dengan tanggal dan angka 25 juta yang berulang-ulang hingga membuat pusing. Ponselku bergetar, ada pesan baru dari Baskara, bukan omelan, bukan panggilan bertubi-tubi, hanya sebuah foto. Aku membukanya. Di atas kertas putih berstempel pengadilan, tertulis jelas. Surat panggilan. Penggugat, Bapak Suryo. Tergugat, Bapak Baskara Wijoyo. Perihal sengketa perjanjian utang piutang. Jumlah Rp600.000. Aku langsung duduk tegak. Suryo adalah paman Baskara dari pihak ibu, adik dari Ibu Ratna.
Beberapa tahun lalu, pria itu sering datang ke rumah kami, mulutnya selalu membanggakan harga tanah di Bogor yang naik setiap hari. Dia pernah menepuk bahu Baskara sambil tertawa, dengar kata paman, Baskara. Tanah itu tidak bertambah, yang ada harganya makin naik. Punya uang itu beli tanah, jangan disimpan di bank. Waktu itu aku hanya di dapur mencuci piring, mendengar samar-samar, tidak pernah diizinkan ikut bicara. Kurang dari semenit kemudian, Baskara menelepon. Kali ini, suaranya serak, tidak lagi bernada tinggi seperti biasanya. Dewi, tolong dengarkan aku dulu. Aku sedang pusing sekali. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, bicaralah. Paman Suryo menggugatku. Dia menagih 600 juta. Kalau aku tidak bayar, dia mengancam akan meminta pengadilan menyita apartemen kita. Aku melirik Nala. Anak itu sedang memilih warna biru untuk cangkang kerang, sama sekali tidak tahu bahwa orang dewasa di luar sana sedang mempertaruhkan atap rumahnya untuk sebuah utang. 600 juta itu dari mana? Baskara terengah-engah. 3 tahun lalu, Paman Suryo bilang ada peluang bagus investasi tanah kafling di Bogor. Untungnya besar. Aku tidak punya uang tunai, jadi ibu menyuruhku menandatangani surat utang 600 juta sebagai jaminan, seolah-olah paman yang modalin dulu. Setiap bulan, aku transfer 25 juta ke ibu agar ibu yang bayarkan cicilannya ke paman. Aku memejamkan mata. Jadi email-email itu sudah terjawab. Dan sekarang Pak Suryo bilang belum menerima sepeser pun? Di seberang sana hening, lalu Baskara berkata pelan seperti tercekik. Iya. Katanya ibu belum bayar. Ibu sendiri cuma diam, bilang pusing, tidak menjelaskan uangnya kemana. Dewi, aku terjepit. Bisa tolong pakai dulu tabunganmu yang 120 juta itu untuk menolongku? Nanti kita pinjam lagi ke orang tuamu. Bagaimanapun juga, kita kan masih suami istri. Aku tertawa, tapi tenggorokanku terasa pahit. Baru sekarang Mas ingat kita ini suami istri? Jangan begitu. Aku melakukan ini juga demi mencari tambahan uang untuk keluarga. Keluarga yang mana? Tanyaku. Selama 3 tahun ini, apa Nala pernah mendapatkan sekotak susu pun dari proyek itu? Apa aku pernah ditanya pendapatku sebelum Mas menandatangani surat utang itu? Apa rumah kita jadi lebih baik? Atau hanya ibumu yang rutin menerima 25 juta setiap bulan? Baskara panik. Aku kira ibu benar-benar membayarkannya ke paman. Aku tidak tahu kalau ibu menyimpannya. Tapi Mas tahu betul Mas menyembunyikannya dariku. Mas tahu setiap bulan Mas memberi istri 4 juta lalu mentransfer 25 juta ke ibumu. Mas tahu anakmu memakai baju kekecilan, dan istrimu harus menawar sayur di pasar. Mas tahu semuanya, hanya saja Mas tidak merasa bersalah. Terdengar suara Baskara memukul meja. Dewi, jangan keterlaluan. Utang yang timbul selama masa pernikahan adalah tanggung jawab bersama. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Aku membuka buku catatanku, melihat tulisan yang Hana sarankan. Utang pribadi, utang bersama, tujuan penggunaan. Baskara, dengar baik-baik. Utang itu tidak ada tanda tanganku. Aku tidak tahu. Tidak ikut berdiskusi, dan tidak setuju. Uang itu tidak digunakan untuk kebutuhan keluarga, tidak untuk biaya berobat anak, tidak untuk renovasi rumah. Itu adalah utang yang Mas tanda tangani sendiri untuk investasi tanah dengan pamanmu atas saran ibumu. Jika sampai ke pengadilan, aku akan mengatakan hal yang sama. Kamu baru belajar hukum beberapa hari sudah berani melawanku? Aku belajar bukan untuk melawan. Aku belajar agar tidak dibebani utangmu di atas kepala anakku. Suara Baskara bergetar. Kamu mau melihat aku kehilangan rumah, pekerjaan, segalanya, baru kamu puas? Aku menatap keluar jendela. Laut masih biru, tapi hatiku tidak lagi selembut beberapa hari yang lalu. Aku berkata perlahan, saat punya uang, Mas menganggapku orang lain. Saat punya utang, baru Mas ingat aku ini istri. Baskara, semua ada batasnya. Baskara terdiam. Aku bisa mendengar ia menelan ludah. Dewi, aku mohon padamu. Kalau Paman Suryo terus menekan, ibumu tidak akan kuat. Kalau begitu, pulang dan tanyakan pada ibumu uangnya kemana.
Tanyakan padanya 25 juta setiap bulan selama 3 tahun itu menjadi apa. Jangan tanya aku. Aku mematikan telepon sebelum hatiku sempat goyah. Nala mendongak, matanya jernih. Mama, ayah sedih lagi ya? Aku menghampirinya, duduk di sampingnya. Ayah sedang ada masalah. Tapi itu masalah yang harus diselesaikan oleh orang dewasa sendiri. Jadi kita tidak pulang. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Kita akan pulang ke Jakarta. Kita tidak akan lari lagi, Nak. Mama akan selesaikan semuanya. Malam itu aku memesan tiket pesawat kembali ke Jakarta. Di dalam koper, selain pakaian dan beberapa mainan pantai Nala, aku memasukkan buku catatan, salinan dokumen, ponsel yang penuh rekaman suara, dan foto-foto email transfer bank. Aku tidak tahu badai apa yang menantiku di rumah. Tapi kali ini aku tidak kembali dengan tangan gemetar seorang menantu yang takut dimarahi. Aku kembali dengan kebenaran di tanganku. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta sekitar pukul 4 sore. Di luar jendela, Jakarta tenggelam dalam hujan kelabu. Tetesan air mengalir di kaca seperti tirai basah yang menutupi langit. Nala memeluk boneka lumba-lumbanya, bertanya, "Mama, kita pulang ke rumah yang lama." Aku merapikan jaket tipisnya. "Tidak, Nak. Kita ke Jakarta, tapi belum pulang ke rumah lama. Lalu kita tinggal di mana?" "Di hotel sementara, sampai Mama dapat rumah baru." Nala menunduk, jarinya mengusap telinga bonekanya. "Ayah tahu tidak, Ma?" Aku terdiam sejenak. "Ayah tahu kita pulang, tapi tidak ada yang boleh menarikmu pergi kalau kamu tidak mau." Mengatakan itu, aku seolah menenangkan Nala. Padahal aku juga sedang menenangkan diriku sendiri. Area kedatangan sangat ramai. Suara pengumuman penerbangan, roda koper, dan tangis anak-anak bercampur menjadi satu. Aku menarik koper dengan satu tangan, dan menggenggam erat tangan Nala dengan tangan yang lain. Beberapa langkah menuju antrian taksi. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul dari balik tiang. Baskara. Jika tidak melihat dengan teliti, aku hampir tidak mengenalinya. Beberapa hari yang lalu dia masih pria dengan kemeja licin dan rambut rapi. Sekarang, dia berdiri di depanku dengan mata cekung, janggut tipis, dan kemeja kusut yang basah di pundak. Dia menyambar pegangan koperku. "Kita pulang." Nala terkejut dan bersembunyi di belakangku. Aku menggenggam tangan anakku lebih erat, suaraku merendah, "Lepaskan kopernya." "Kamu masih berani memerintahku?" Baskara menggeram. "Kamu bawa anak pergi berhari-hari membuat rumah kacau. Sekarang pulang ya, ikut aku. Kita akan selesaikan, tapi bukan dengan caramu mencegat kami di bandara." Baskara menatap Nala, berusaha melembutkan suaranya. "Nala, sini sama ayah. Ayah antar pulang. Mama lagi marah, jadi suka aneh-aneh." Nala mencengkeram bajuku, matanya memerah. "Nala mau sama Mama." Wajah Baskara mengeras. Dia menunduk hendak meraih tangan Nala. Aku langsung maju menghalangi. "Jangan sentuh anakku. Dewi, jangan pikir aku tidak berani berbuat apa-apa. Kamu pengangguran, tidak punya rumah, tidak punya penghasilan tetap. Di pengadilan, apa yang bisa kamu pakai untuk mengasuh anak? Nala itu keturunan Wijoyo, cucu di keluargaku. Kamu mau merebutnya juga tidak akan mudah." Aku mendengar beberapa orang di sekitar mulai berbisik. Seorang petugas bandara melirik ke arah kami. Aku tidak mau membuat keributan di depan Nala, tapi aku juga tidak bisa membiarkan Baskara menggunakan keramaian untuk memaksaku tunduk. Aku berkata cukup keras agar orang di sekitar mendengar. "Lepaskan kopernya. Kalau kamu terus memaksa, aku akan panggil keamanan." Baskara berhenti sejenak, lalu tertawa sinis. "Panggil saja. Biar semua orang lihat perempuan macam apa yang meninggalkan mertuanya yang patah kaki untuk liburan ke pantai." Aku mengeluarkan ponselku, membuka rekaman suara yang kusimpan. Suara Baskara terdengar jelas di tengah keramaian bandara. 3 tahun lalu, Paman Suryo bilang ada peluang bagus investasi tanah kafling di Bogor. Ibu menyuruhku menandatangani surat utang 600 juta sebagai jaminan. Setiap bulan, aku transfer 25 juta ke ibu agar ibu yang bayarkan cicilannya ke Paman. Wajah Baskara berubah total. Dia melepaskan koper seolah tersengat listrik. "Matikan."
Aku tidak mematikannya. Aku membiarkannya menyala beberapa detik lagi, cukup untuk membuatnya mendengar suaranya sendiri yang bergetar di telepon, cukup untuk mengingatkannya bahwa utang itu tidak lagi tersembunyi. Lalu aku menekan tombol stop. Sudah dengar? Kalau kamu masih menghalangi, masih mengancam merebut anak, masih memfitnahku, rekaman ini akan kukirim ke pengacara Hana. Dan jika perlu, akan sampai juga ke tangan Paman Suryo. Menurutmu, pamanmu akan diam saja? Baskara memucat. Raut arogannya lenyap. Dia melihat sekeliling, menyadari beberapa pasang mata menatapnya, lalu merendahkan suara. Dewi, aku hanya mau membawa Nala pulang. Jangan perbesar masalah, bukan aku yang memperbesarnya. Kamu dan ibumu yang membuatnya membusuk dari dalam. Aku hanya membuka jendela agar cahaya bisa masuk. Jangan berlebihan. Berlebihan? Apa aku berlebihan karena tidak membiarkanmu menyeret anakku di bandara? Atau karena tidak memberikan tabunganku untuk menambal utang yang kamu buat diam-diam di belakangku? Baskara terdiam. Dia menatap Nala dengan suara lembut. Nala. Ayah. Ayah. Nala begitu takut hingga membenamkan wajahnya di bajuku. Gerakan kecil itu sudah cukup membuat Baskara terpukul. Mungkin untuk pertama kalinya dia melihat putrinya tidak berlari ke arahnya. Aku menarik koper dan Nala mundur selangkah. Pulanglah. Mulai hari ini, kalau mau bertemu Nala, kirim pesan dulu. Bertemu di tempat umum, tepat waktu, tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak menjelek-jelekan ibunya di depannya. Kalau kamu bisa melakukannya, kamu masih ayahnya Nala. Kalau tidak, aku akan meminta hukum membuat batasan untuk kita. Seorang petugas keamanan bandara mendekat. Ibu, butuh bantuan. Aku mengangguk. Iya Pak. Tolong bantu saya panggil taksi. Bapak ini menghalangi jalan kami. Baskara mundur, wajahnya penuh amarah dan rasa malu, tapi dia tidak berani maju lagi. Orang yang terbiasa berteriak di dalam rumah tertutup, menjadi begitu kecil di tengah keramaian. Aku menggendong Nala masuk ke taksi. Anak itu memeluk leherku, tubuhnya masih gemetar. Mama, ayah tidak akan menangkap Nala, kan? Aku mencium rambutnya. Tidak, nak, ada mama di sini. Taksi mulai berjalan. Melalui kaca yang buram karena hujan, aku melihat Baskara masih berdiri di sana, bahunya terkulai, kemeja putihnya yang kusut tampak menyedihkan di antara lalu lalang orang. Sejenak, aku merasa kasihan padanya. Tapi kasihan bukanlah alasan untuk kembali. Malam itu aku membawa Nala ke sebuah hotel kecil di daerah Tebet. Kamarnya sempit, hanya ada satu tempat tidur, meja kayu, dan jendela menghadap jalan yang basah. Tapi saat pintu terkunci, aku merasa lebih lega daripada malam-malam di apartemen lama. Nala duduk di tempat tidur memeluk bantal. Mama, kalau Nala kangen ayah, boleh bilang tidak? Aku duduk di sampingnya. Tentu saja boleh. Ayah tetap ayahmu. Kamu boleh kangen, boleh sayang, boleh sedih. Tapi kamu tidak bersalah dalam urusan orang dewasa. Nala mengangguk, lalu meringkuk di pelukanku. Malam itu, hujan di Jakarta turun dengan teratur di luar jendela kaca. Aku meletakkan ponsel, buku catatan, dan semua dokumen di atas meja. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti diusir dari rumah. Aku hanya merasa telah membawa putriku keluar dari tempat yang tidak lagi layak disebut rumah. Keesokan paginya, Jakarta masih diguyur hujan. Dari jendela hotel, aku melihat deretan pengendara motor berjas hujan warna-warni berdesakan berangkat kerja. Nala masih tidur, satu tangannya memeluk boneka lumba-lumba, tangan lainnya menggenggam bajuku seolah takut aku menghilang. Aku duduk di meja kayu kecil, membuka kembali buku catatanku. Angka-angka itu tergeletak di sana, lebih dingin dari cuaca di luar. 25 juta setiap bulan, 36 bulan, 900 juta. Aku baru saja akan mengirim pesan kepada Hana, ketika ponselku berdering dengan nomor tak dikenal. Aku menatapnya sejenak, firasatku sudah tahu siapa di seberang sana. Aku menjawab, menyalakan perekam suara, lalu diam. Suara Ibu Ratna langsung terdengar nyaring, tidak lagi lirih seperti saat berpura-pura sakit. Dewi, kamu sembunyi di mana? Jadi istri macam apa kamu?
suami kena masalah malah lepas tangan? Aku bilang, segera bawa buku tabunganmu ke sini. Baskara sedang ditagih utang oleh pamannya. Kamu malah enak-enakan di hotel? Aku menjauhkan kursi dari ranjang, takut Nala terbangun. Ibu salah sambung. Tabungan saya itu hasil kerja malam saya, bukan uang ibu, dan bukan untuk menambal utang yang Baskara buat tanpa sepengetahuan saya. Ibu Ratna tertawa sinis. Kamu bisa menghasilkan berapa memangnya? Suami istri itu susah senang ditanggung bersama. Zaman ibu dulu, suami punya utang, istri sampai jual anting-antingnya untuk membantu. Kamu ini baru lihat ombak sedikit sudah loncat dari kapal. Aku menatap tanganku. Kuku-kukunya pendek, kulit di sekitar ibu jariku kering dan pecah-pecah karena bertahun-tahun mencuci piring. Aku menjawab, kapal manapun butuh didayung bersama. Di kapal keluarga ibu, saya diikat di bagian bawah sementara Baskara dan ibu di atas membagi-bagi uang. Begitu kapalnya bocor, baru ibu menyuruh saya menimba air. Di seberang sana hening sejenak, lalu dia menjerit. Kamu bicara begitu pada ibu mertua? Aku ini ibu kandung Baskara. Uang yang dia berikan itu uang bakti anak pada ibunya. Menantu tidak punya hak ikut campur. Jadi ibu mengakui setiap bulan Baskara mentransfer 25 juta? Ibu Ratna terhenti. Aku bisa mendengar napasnya menjadi lebih cepat. Aku tidak bilang begitu. Dia berbakti, mengirim sedikit uang untuk obat-obatan. Apa yang salah? Sedikit uang untuk obat-obatan sampai 3 tahun totalnya 900 juta? Ibu Ratna. Aku menyebut namanya lengkap, perlahan dan jelas. Di seberang sana sunyi senyap, keheningan itu lebih menarik daripada makiannya. Aku melanjutkan, pensiunan ibu sebulan hanya sekitar 4 juta. Di Jakarta ibu tidak bayar sewa, makan juga dari uang 4 juta yang Baskara berikan. Lalu dari mana ibu punya uang untuk membeli 2 bidang tanah di pinggir jalan di Bogor dalam 3 tahun terakhir? Terdengar suara benda jatuh, seperti gelas yang tersenggol. Kamu bicara apa? Tanah mana? Jangan pura-pura lupa. Bu. 1 bidang di daerah Ciawi dibeli akhir tahun 2022, harganya sekitar 400 juta. 1 lagi di dekat Sentul, dibeli pertengahan 2023, harganya sekitar 500 juta. Keduanya atas nama Ratnasari. Nama ibu, kan? Informasi itu sebenarnya baru tahap awal yang Hana dapatkan dari data publik dan kenalannya di Bogor. Tapi itu cukup untuk membuat Ibu Ratna tidak bisa berkelit. Suaranya merendah, bukan karena lembut, tapi karena takut. Siapa yang memberimu hak menyelidiki harta bendaku? Menantu macam apa kamu? Tidak takut dosa? Tuhan menghukum orang serakah, bukan orang yang berjuang untuk masa depan anaknya. Saya tidak menyelidiki harta ibu. Saya bertanya tentang aset bersama saya dan suami yang dipindahkan diam-diam selama 3 tahun. Uang anakku ya uangku. Bukan. Penghasilan Baskara selama masa pernikahan adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian pranikah. Baskara sengaja mentransfer uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan istri, sementara istri dan anaknya hidup kekurangan. Jika terbukti ibu menggunakan uang itu untuk membeli tanah, pengacaraku akan meminta pengadilan untuk menyita sementara kedua bidang tanah itu. Ibu Ratna terengah-engah, lalu tiba-tiba menangis. Dewi, ibu ini sudah tua. Ibu hanya menyimpankannya untuk kalian. Ibu takut kamu boros, nanti Baskara tidak punya apa-apa. Ibu sebagai orang tua kan harus berpikir jauh. Aku memejamkan mata. Mulut yang sama. Saat butuh, memanggilku kamu. Saat terpojok, memanggil nak. Benar-benar lebih cepat berganti topeng daripada berganti baju. Menyimpan untuk siapa, tapi sertifikatnya atas nama ibu? Menyimpan untuk siapa sampai Baskara digugat utang 600 juta oleh Paman Suryo? Kenapa ibu tidak menjual tanah itu untuk menolong anak kandung ibu? Tangisnya semakin kencang. Paman Suryo itu menipu ibu. Ibu juga korban. Saya tidak menampik kemungkinan itu. Tapi ibu menerima uang dari Baskara itu fakta. Ibu membeli tanah itu fakta. Ibu berpura-pura patah kaki itu fakta. Fakta-fakta itu sudah cukup menyadarkan saya. Suara Ibu Ratna tiba-tiba menjadi masam. Kamu mau menghancurkan seluruh keluarga suamimu, ya?
Kamu mau lihat mertuamu mati, suamimu dipenjara, dan anakmu dicap punya keluarga yang hancur? Aku melihat Nala yang tertidur. Dia bergerak sedikit, bulu matanya bergetar. Aku merendahkan suara, tapi setiap kata terdengar tegas. Saya tidak menghancurkan siapa-siapa, keserakahan yang menghancurkan kalian. Gengsi yang menghancurkan Baskara. Kebiasaan menganggap menantu sebagai orang luar yang menghancurkan ibu. Saya hanya tidak akan diam saja membiarkan diri saya dan anak saya ikut terseret ke bawah. Terdengar suara napas yang berat, dan suara Baskara dari kejauhan. Bu, berikan teleponnya padaku? Ibu Ratna berteriak. Tidak. Dia mau merebut tanahku. Tanahku? Lalu teriakannya tercekat, telepon terjatuh, dan suasana di seberang sana menjadi kacau. Aku mendengar Baskara berteriak, suara sandal berlari, dan seseorang menggedor pintu. Bu. Ibu kenapa? Buka matanya, Bu. Suara seorang tetangga perempuan terdengar. Ya ampun, Bu Ratna pingsan. Panggil ambulans. Aku duduk terpaku. Jariku masih di tombol rekam. Saat itu, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa dingin. Ternyata sebuah keluarga bisa hancur bukan oleh orang luar, tapi oleh batu bata keserakahan yang mereka bangun sendiri. Aku mematikan telepon, menyimpan rekamannya. Di luar hujan masih turun. Aku menoleh, merapikan selimut Nala, menyentuh pipinya yang hangat. Aku berjanji pada diri sendiri. Seberapa banyak pun dokumen pengadilan, makian, dan air mata di depan sana, aku harus berjalan sampai akhir. Bukan untuk mengalahkan Ibu Ratna atau membalas dendam pada Baskara. Tapi agar putriku kelak mengerti bahwa ibunya pernah didorong sampai ke tepi jurang, tapi ibunya tidak melompat. 3 hari setelah panggilan telepon yang membuat Ibu Ratna pingsan, aku bertemu kembali dengan Baskara di kantor pengacara Hana. Kantor itu berada di lantai 4 sebuah gedung tua di kawasan Pancoran. Tangganya sempit, kat dindingnya sedikit terkelupas, tapi ruang kerjanya begitu rapi hingga membuat orang tanpa sadar duduk tegak. Hana membuatkanku secangkir teh hangat. Tenang saja, hari ini kita tidak bertengkar, kita bekerja. Aku mengangguk. Kata bekerja terdengar kaku, tapi bagiku saat itu seperti pelampung. Jika bertemu di rumah, Baskara pasti akan menggebrak meja, Ibu Ratna akan menangis, dan semuanya akan menjadi kacau. Di sini, di depan pengacara, setiap kata harus berdasarkan bukti. 10 menit kemudian, Baskara masuk. Dia tampak sangat kurus, kemeja birunya kusut, matanya cekung seperti orang kurang tidur. Melihatku, dia berhenti sejenak, lalu menarik kursi duduk di seberangku. Dewi, katanya lirih. Aku tahu aku salah, tapi ibu sedang di rumah sakit, Paman Suryo terus menagih utang. Jangan perpanjang masalah ini lagi, ya? Kita cabut gugatannya, pulang, bicara baik-baik. Aku menatapnya. Pria yang pernah menumpahkan meja makan kini bicara begitu lembut. Tapi ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Pulang ke rumah yang mana, Baskara? Rumah di mana setiap masakanku selalu dicela? Rumah di mana anakku menangis ketakutan melihat orang tuanya bertengkar? Atau rumah di mana ibumu berpura-pura patah kaki untuk memaksaku pulang? Baskara menunduk, kedua tangannya saling bertaut. Ibu sudah tua. Kalaupun beliau salah, itu karena beliau sayang padaku. Hana mengangkat kepala. Pak Baskara, hari ini kita membahas perceraian, hak asuh anak, dan harta gonogini. Mohon untuk tidak menggunakan perasaan. Baskara mengatupkan bibirnya, tampak kesal, tapi tidak berani membantah. Aku mengeluarkan catatanku. Selama 10 tahun, aku tidak pernah menuntutmu menjadi kaya. Aku hanya butuh dihargai. Tapi kamu memberiku 4 juta sebulan untuk mengurus semuanya. Sementara kamu rutin mentransfer 25 juta untuk ibumu. Kamu bilang aku numpang hidup dan tidak berguna. Apa kamu ingat malam peringatan 10 tahun pernikahan kita? Kamu menumpahkan meja makan sampai kakiku terluka dan Nala menangis? Baskara meringis. Waktu itu aku mabuk. Mabuk tidak mengubah seseorang menjadi orang lain. Mabuk hanya membuat orang mengatakan apa yang biasanya mereka pikirkan tapi masih mereka sembunyikan. Ruangan menjadi sunyi.
Hana membuka map dan mendorongnya ke arah Baskara. Pak Baskara, usulan dari Ibu Dewi sangat jelas. Pertama, cerai baik-baik. Kedua, Ibu Dewi mendapatkan hak asuh Nala. Ketiga, Bapak wajib memberikan nafkah anak setiap bulan sesuai kemampuan. Keempat, Bapak berkomitmen mengembalikan bagian dari harta bersama yang telah Bapak transfer ke Ibu Ratnasari, untuk sementara dihitung sebesar 450 juta. Angka pastinya akan berdasarkan rekening koran dari bank. Baskara setengah berdiri. 450 juta. Kalian mau membunuhku? Uang itu kuberikan pada ibuku, bukan untuk berjudi. Hana menjawab dengan tenang. Bapak mentransfer uang dalam jumlah besar selama masa pernikahan tanpa persetujuan istri, sementara istri dan anak hidup dalam kekurangan. Jika uang itu digunakan untuk membeli aset atas nama Ibu Ratna, pengadilan punya dasar untuk menganggapnya sebagai pengalihan harta bersama. Baskara menoleh padaku, matanya memerah. Kamu tega melakukan ini padaku? Aku melakukan semua ini agar keluarga kita punya tambahan uang. Laki-laki mana yang tidak mau berusaha? Aku tersenyum sedih. Usahamu adalah menyembunyikan surat utang dari istri, mentransfer uang ke ibumu, dan saat masalah datang, kamu menyuruhku menggunakan tabunganku untuk menyelamatkanmu. Baskara, orang yang benar-benar berusaha tidak akan membiarkan anak istrinya makan seadanya. Dia memukul meja. Baik. Kalau kamu mau hitung-hitungan, aku juga bisa. Nala akan kuambil. Kamu baru dapat kerjaan, tidak punya rumah, pendapatan tidak stabil. Aku ayahnya, aku berhak. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tidak mundur. Aku mengeluarkan setumpuk kertas lain. Ini surat panggilan kerja dari penerbit Pustaka Jaya. Ini kontrak kerja lepasku selama 3 tahun. Ini bukti aku sudah menyewa rumah kecil di daerah Pancoran, dekat sekolah baru Nala. Aku mungkin belum kaya, tapi aku punya rencana yang jelas untuk menghidupi anakku. Kamu punya rencana apa selain menggunakan Nala untuk mengancamku? Baskara menatap kertas-kertas itu, wajahnya mengeras. Mungkin dia tidak menyangka istri yang selalu ia sebut numpang hidup telah mempersiapkan semua ini. Hana melanjutkan, Pak Baskara, ada satu masalah lagi. Perusahaan Bapak sedang mengaudit dana 420 juta yang ditarik secara tidak wajar dari anggaran proyek komunikasi bulan lalu. Saya tidak menyimpulkan apa-apa. Tapi saya sarankan Bapak untuk berpikir. Semakin lama sengketa ini, semakin banyak dokumen yang akan dibuka. Wajah Baskara memucat. Dia menatap Hana, lalu menatapku. Dewi, kamu menyuruh orang menyelidikiku? Aku menggeleng. Tidak. Kamu sendiri yang meninggalkan jejak. Orang yang berjalan lurus tidak perlu takut sepatunya kotor. Dia terduduk lemas di kursinya. Saat itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai suami yang kutakuti, tapi sebagai seorang pria yang terpojok oleh keserakahan dan gengsinya sendiri. Hana meletakkan pulpen di atas meja. Bapak berhak untuk tidak menandatangani hari ini. Jika demikian, kami akan mengajukan gugatan sengketa, meminta pengadilan memverifikasi seluruh aset, aliran dana, utang pribadi, dan kondisi pengasuhan anak dari kedua belah pihak. Tapi jika Bapak tanda tangan, semuanya akan berjalan secara baik-baik, lebih jelas untuk Nala. Baskara memegang pulpen itu, lalu meletakkannya lagi, keringat membasahi pelipisnya. Dia menatapku. Dewi, sudah benar-benar berakhir, ya? Tenggorokanku tercekat. Bagaimanapun, 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tapi aku teringat Nala, teringat meja makan yang pecah, teringat Ibu Ratna yang memanggilku seperti pembantu. Aku menjawab, sudah berakhir sejak malam kamu menumpahkan meja makan itu. Hari ini hanya pengesahan di atas kertas. Baskara menunduk lama, lalu menandatanganinya. Goresan pulpennya gemetar, tidak lagi setegas tanda tangannya di kontrak-kontrak yang dulu ia pamerkan. Saat dia meletakkan pulpen, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa sebuah pintu yang berat baru saja tertutup di belakangku. Di balik pintu itu, ada 10 tahun masa mudaku, ada cinta, kesabaran, penghinaan, dan makan malam yang dingin. Aku bangkit, menerima surat perjanjian dari Hana. Baskara masih duduk diam, matanya menatap meja. Keluar dari kantor, hujan sudah reda.
Jalanan yang basah memantulkan sisa sinar matahari. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara Jakarta masih pekat dengan bau polusi, tapi bagiku, rasanya jauh lebih ringan. Sidang digelar pada suatu pagi di akhir September. Langit Jakarta cerah setelah beberapa hari hujan, tapi halaman pengadilan masih lembab. Aku datang lebih awal, mengenakan kemeja putih yang rapi. Di dalam tasku ada salinan akta kelahiran Nala dan catatan yang disiapkan Hana. Hana sudah menunggu di tangga. "Siap?" tanyanya. Aku mengangguk. Gugup, tapi siap. Gugup itu biasa. "Nanti, katakan saja yang sebenarnya." Aku menatap pintu ruang sidang. 10 tahun menjadi menantu, aku terbiasa berdiri di dapur, di belakang orang lain. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku masuk ke tempat di mana suaraku akan didengar dan dicatat. Pak Suryo datang beberapa menit kemudian. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak, rambutnya klimis. Melihatku, dia mencibir, "Menantu ikut-ikutan datang, urusan bisnis laki-laki, perempuan tahu apa?" Sebelum aku menjawab, Hana berkata dengan lembut, "Ibu Dewi adalah istri dari tergugat selama masa utang piutang ini terjadi, dan merupakan pihak yang berkepentingan atas harta bersama. Kehadirannya sesuai prosedur." Pak Suryo mendengus. Dengusan yang sangat kukenal, persis seperti dengusan Ibu Ratna setiap kali aku duduk makan sebelum dipersilakan. Baskara masuk paling akhir. Dia sangat kurus, matanya merah. Ibu Ratna didorong masuk dengan kursi roda oleh seorang kerabat. Setelah terkena stroke ringan, mulutnya sedikit miring, tapi matanya masih tajam, menatapku seolah ingin menghancurkanku. Bedanya, hari ini dia tidak bisa lagi berdiri sambil berkacak pinggang. Saat sidang dimulai, Pak Suryo menjelaskan dengan lancar. Dia bilang 3 tahun lalu Baskara meminjam 600 juta untuk bisnis, dengan surat perjanjian yang jelas. Sekarang jatuh tempo, tapi tidak dibayar. Baskara berdiri. Suaranya serak. "Yang mulia, tanda tangan itu memang milik saya. Tapi saya tidak memegang uangnya secara langsung. Paman Suryo yang menawarkan investasi tanah dan menyuruh saya tanda tangan sebagai jaminan. Ibu saya yang menyuruh saya mentransfer 25 juta setiap bulan untuk dibayarkan kepada Paman." Pak Suryo menggebrak meja. "Kamu memfitnah Paman. Paman tidak pernah menerima uang sepeser pun dari ibumu." Ibu Ratna mulai menangis terseduh-seduh. "Ya Tuhan, keluarga kami tidak beruntung." Saudara kandung saling menggugat. Aku mendengar itu dan merasa muak. Dia selalu menangis di saat yang tepat agar orang lupa perannya. Tiba giliranku. Aku berdiri, kakiku sedikit gemetar, tapi suaraku lebih jelas dari yang kuduga. "Yang mulia, saya tidak mengetahui, tidak menandatangani, dan tidak menyetujui pinjaman 600 juta ini. Uang tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kami. Selama 3 tahun itu, suami saya hanya memberikan 4 juta per bulan untuk seluruh biaya hidup. Oleh karena itu, saya menolak jika utang ini dianggap sebagai utang bersama." Pak Suryo tertawa sinis. "Enak sekali bicaranya. Suamimu yang pinjam, kamu yang menikmati, kan? Perempuan zaman sekarang memang pintar. Waktu ada uang, jadi istri. Waktu ada utang, jadi orang lain." Aku menatapnya lurus. "Menikmati apa, Pak? 3 tahun itu saya harus membeli sayur sisa di pasar, anak saya memakai baju kekecilan. Kalau itu disebut menikmati, mungkin penderitaan juga bisa menyamar jadi kebahagiaan." Ruang sidang hening sejenak. Hana membuka tasnya, mengeluarkan sebuah USB. "Yang mulia, kami mohon izin untuk menyerahkan bukti berupa rekaman video dari saksi, Ibu Mirna, tetangga satu lantai dengan keluarga Ibu Dewi. Video ini merekam percakapan antara Bapak Suryo dan Ibu Ratna terkait aliran dana 25 juta per bulan, 2 bidang tanah di Bogor, dan surat utang 600 juta. Wajah Pak Suryo berubah drastis. Ibu Ratna berhenti menangis. Video diputar. Gambarnya sedikit goyang, tapi suaranya cukup jelas. Di video itu, Pak Suryo berdiri di koridor apartemen, suaranya meninggi. "Mbak Q, jangan serakah. Uang yang ditransfer Baskara 3 tahun ini sudah kamu belikan tanah.
Sekarang aku yang ditagih, kamu harus bantu aku setidaknya 200 juta. Surat utang itu kan dulu cuma buat formalitas. Suara Ibu Ratna menjawab, kamu pakai saja surat itu untuk menakut-nakuti si Dewi biar dia keluarkan tabungannya. Tanah ini atas namaku, tidak akan kujual. Video berhenti. Pak Suryo membuka mulutnya lalu menutupnya lagi. Baskara duduk terpaku, menatap ibunya seperti orang asing. Ibu Ratna gemetar, bibirnya berkedut, air matanya mengalir, tapi kali ini tidak ada yang merasa iba. Hakim berdiskusi sejenak, lalu menyatakan, melihat adanya indikasi perbuatan curang terkait pembuatan surat utang dan aset yang berasal dari aliran dana tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan menyerahkan bukti-bukti terkait kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Hana berdiri lagi. Dalam kasus perceraian yang sedang berjalan, kami juga mengajukan permohonan sita sementara terhadap 2 bidang tanah atas nama Ibu Ratna di Bogor untuk mencegah pengalihan aset sampai ada hasil verifikasi sumber dana. Ibu Ratna tiba-tiba menjerit, "Tanahku! Kalian mau merebut tanahku." Aku menoleh menatapnya. Wanita yang pernah menyuruhku memasak, yang pernah mencelaku boros, yang pernah mengancam akan merebut anakku, kini duduk di kursi roda, gemetar memeluk satu-satunya hal yang ia anggap berharga. Aku tidak menjawabnya. Berdebat dengannya sekarang tidak ada gunanya. Baskara menunduk dalam-dalam, memegangi kepalanya. Pak Suryo berkeringat deras. Keluar dari ruang sidang, Hana berjalan di sampingku. Kamu melakukannya dengan baik. Aku melihat ke halaman pengadilan yang cerah. Aku tidak merasa lega, juga tidak bahagia. Hanya ada ketenangan yang aneh di hatiku. Keadilan tidak datang seperti petir. Ia datang melalui tumpukan kertas, penantian, dan pertanyaan yang tepat. Tapi sekali ia datang, orang yang terbiasa hidup dalam kegelapan tidak akan bisa lagi berpura-pura tidak bersalah. Keluar dari pengadilan hari itu, aku tidak kembali ke apartemen lama. Rumah sewa baruku ada di sebuah gang di daerah Pancoran. Rumahnya sederhana, tapi saat aku mengunci pintu, rasanya lebih damai daripada istana manapun. Malam pertama di rumah baru, Nala bertanya, "Mama, rumah kita lebih kecil ya? Apa kita jadi miskin?" Aku menariknya duduk di sampingku. Iya, rumah kita lebih kecil. Tapi miskin itu tidak menakutkan, nak. Yang menakutkan adalah tinggal di rumah besar tapi setiap hari mendengar orang bertengkar. Nala memiringkan kepala. Jadi, rumah kecil tapi mama tidak menangis itu lebih baik ya, Ma? Aku memeluknya. Jauh lebih baik. 2 hari kemudian, aku mulai masa percobaan di penerbit Pustaka Jaya. Atasanku, Ibu Rina Wijayanti, adalah wanita yang tegas. Di sini tidak ada yang diistimewakan karena keadaan pribadi. Kamu bisa kerja, kamu tinggal. Tidak bisa, saya juga tidak akan menahanmu karena kasihan. Aku mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya hanya minta kesempatan. Setelah bertahun-tahun disebut numpang hidup, mendengar seseorang bicara terus terang seperti itu justru terasa melegakan. Di kantor, ada seorang rekan bernama Sinta Pertiwi. Dia cantik, modis, dan bicaranya lihai. Dia tersenyum ramah, "Selamat datang, Mbak Dewi." "Wah, kembali bekerja setelah sekian lama ya? Agak telat sih, tapi tidak apa-apa." Kalimatnya sopan, tapi kata agak telat ditekan dengan halus. Aku tersenyum kembali. Iya, lebih baik terlambat daripada tidak kembali sama sekali. Hari-hari pertamaku penuh dengan belajar, perangkat lunak baru, prosedur baru. Melelahkan, tapi kelelahan yang bersih, tidak ada penghinaan di dalamnya. Bu Mirna sesekali menelepon, "Nak, kamu dan Nala baik-baik saja?" "Baik, Bu. Ibu ada buat abon, nanti mampir ambil ya buat Nala." Aku memegang telepon dengan mata berkaca-kaca. Orang lain kadang tidak bisa melakukan hal besar, tapi sebotol abon di saat yang tepat sudah cukup menghangatkan hati. Baskara mengirim pesan meminta bertemu Nala. Aku berpikir lama, lalu menjawab. "Kamu bisa bertemu Nala hari Minggu di kafe dekat taman. Jangan datang ke rumah, jangan mengajaknya pergi ke tempat lain, jangan menjelek-jelekkan ibunya. Kalau setuju, aku akan mengantarnya."
Baskara hanya membalas satu kata. Setuju. Untuk pertama kalinya, aturan main tidak lagi ditentukan olehnya seorang. Jumat sore, Sinta meletakkan setumpuk naskah tebal di mejaku. Mbak Dewi, tolong akhir pekan ini lihatkan naskah ini ya. Aku ada acara, takut tidak sempat. Cuma lihat sekilas saja kok. Aku melihat naskah hampir 400 halaman itu. Ini bukan melihat sekilas, ini adalah ujian yang dibungkus dengan senyuman. Aku menatapnya. Baik, akan kukerjakan. Tapi hari Senin nanti akan kutulis dengan jelas mana bagian yang kuperbaiki dan mana yang merupakan tanggung jawabmu. Senyum di bibir Sinta sedikit kaku. Iya, Mbak. Aku memasukkan naskah itu ke tasku. Hidup baruku tidak ditaburi bunga. Ia hanya meletakkan satu persatu tugas di hadapanku, memaksaku membuktikan bahwa aku layak. Sabtu malam. Aku sedang mengerjakan naskah Sinta ketika Nala mengeluh kedinginan. Aku menyentuh dahinya. Panas sekali. 39,6 derajat. Aku langsung panik, memasukkan semua barang penting ke dalam tas, lalu menggendongnya ke rumah sakit. Nala didiagnosis radang tenggorokan akut dan harus dirawat semalam. Melihat jarum infus menancap di tangan mungilnya, hatiku terasa sakit. Nala tertidur lelap. Aku menarik kursi, duduk di sampingnya, membuka laptop dan melanjutkan pekerjaan. Di tengah malam, pintu kamar terbuka. Baskara berdiri di sana, membawa sekantong buah dan susu, wajahnya tampak kelelahan. Aku dengar dari gurunya. Nala masuk rumah sakit. Dia kenapa? Aku menutup laptop sedikit. Radang tenggorokan. Dia mendekat, hendak menyentuh dahi Nala. Aku menahannya dengan lembut. Dia baru tidur. Jangan sampai kaget. Tangannya berhenti di udara, lalu turun. Aku beli buah. Kamu sudah makan? Pertanyaan itu, jika datang beberapa tahun lebih awal, mungkin akan membuatku menangis. Tapi sekarang, rasanya seperti diberi jas hujan setelah badai berlalu. Bermanfaat, tapi tidak bisa memperbaiki apa-apa. Belum. Tapi aku bisa urus sendiri. Baskara melihat laptop dan tumpukan naskahku. Anak sakit begini kamu masih kerja? Kalau tidak kerja, hari Senin aku setor apa? Aku sedang masa percobaan, tidak ada yang akan membayarku karena menangis. Dia menunduk. Biar aku yang jaga, kamu pulang istirahat saja. Aku menatapnya lama. Masih ingat saat Nala umur 3 tahun? Aku meneleponmu 12 kali. Kamu membalas pesan. Lagi meeting sama klien, bawa sendiri ke rumah sakit. Malam itu aku menggendongnya sendirian, di dompetku hanya ada 100.000. Masih ingat? Wajah Baskara memucat. Dulu aku tidak peduli. Bukan sekali. Tapi bertahun-tahun. Sekarang kamu mau berubah. Aku tidak melarangmu menjadi ayah. Tapi jangan datang ke sini. Seolah sekantong buah bisa menghapus masa lalu. Baskara berdiri diam. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantah. Dia hanya menatap Nala dengan mata memerah. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Ada permintaan maaf yang bisa didengar, tapi belum tentu bisa diterima. Aku kembali bekerja. Baskara duduk di ujung ranjang hampir 1 jam. Menjelang tengah malam, aku berkata, pulanglah. Nanti kalau Nala bangun, akan kubilang kamu sudah datang. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap beberapa halaman, aku memeriksa suhu tubuh Nala. Menjelang pagi, aku menyelesaikan halaman terakhir, menyimpan filenya, dan mengirim email ke Ibu Rina pukul 5:47 pagi. Subjek: naskah selesai direvisi. Begitu menekan tombol kirim, aku tertunduk di samping ranjang. Nala bangun, suhunya sudah turun. Mama menangis ya? Aku baru sadar air mataku jatuh. Bukan sayang. Mama senang Nala sudah baikan. Dia berbisik, Mama juga harus istirahat ya. Aku tersenyum di antara air mata. Di luar sana, hari baru telah dimulai. Senin pagi, aku tiba di kantor tepat waktu. Sinta melirik lingkaran hitam di bawah mataku dan tersenyum tipis. Pukul 9, Ibu Rina masuk untuk rapat. Dia memegang naskah yang kukerjakan. Naskah ini, siapa yang terakhir kali merevisinya? Sinta melirikku,
mungkin menunggu aku dimarahi. Aku berdiri. Saya Bu. Ibu Rina menatapku. Kamu kerjakan berapa lama? Dari Sabtu malam sampai Minggu pagi. Bu, anak saya dirawat di rumah sakit, jadi saya selesaikan di sana. Ibu Rina membuka beberapa halaman. Saya sudah baca hasil kerjamu. Bersih dari kesalahan, alurnya bagus. Kesalahan logika yang fatal dari naskah awal sudah kamu perbaiki. Kerja bagus. Aku terdiam sejenak. Terima kasih, Bu. Ibu Rina menoleh ke Sinta. Sinta, naskah mentahmu banyak sekali masalahnya. Ini bukan cara kerja yang profesional. Dan melempar pekerjaan di menit terakhir ke orang lain sambil berharap dia gagal. Itu bukan sikap yang baik. Wajah Sinta memerah padam. Ibu Rina meletakkan sebuah map di depanku. Dewi, ini kontrak kerjamu. Gaji pokok 12 juta, bonus berdasarkan proyek. Mulai proyek berikutnya, kamu akan bertanggung jawab atas satu judul buku sendiri. Jika kinerjamu stabil dalam 6 bulan ke depan, kita akan bicara lagi. Aku menatap kontrak itu, mataku mengabur. 12 juta bukanlah jumlah yang luar biasa. Tapi bagiku, itu adalah bukti bahwa aku masih bisa, bahwa aku bukan barang bekas yang dibuang ke sudut dapur. Aku menandatanganinya. Pham Thuy Dung. Goresan namaku terasa mantap. Setelah rapat, Sinta menghampiriku. Mbak Dewi, terima kasih ya. Aku minta maaf. Aku tidak tahu seberapa tulus permintaan maafnya. Tapi aku menerimanya. Hidup sudah terlalu sempit untuk dipenuhi dendam. 6 bulan kemudian, dalam rapat kuartalan, Ibu Rina mengumumkan, mulai bulan depan, Dewi akan memimpin tim editor untuk lini buku keluarga dan gaya hidup. Aku tertegun. Sinta, yang duduk di sampingku, kali ini bertepuk tangan lebih dulu, diikuti oleh seluruh ruangan. Suara tepuk tangan itu, di telingaku, terdengar lebih merdu dari pujian manapun. Aku teringat dapur lamaku, teringat suara Baskara yang menyebutku tidak berguna. Teringat Ibu Ratna yang bilang aku hanya menghabiskan nasi. Ternyata, kata-kata jahat tidak akan membunuhmu jika kamu tidak menjadikannya sebagai identitasmu. Sore itu, saat menjemput Nala, anak itu memamerkan stiker bintang di bukunya. Aku berlutut dan berkata, hari ini Mama juga dapat bintang. Nala membelalakkan mata. Di kantor Mama ada guru juga? Aku tertawa. Ada. Namanya kehidupan. Gurunya galak, tapi adil. Nala tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia memelukku. Mama hebat. Aku memeluknya di tengah halaman sekolah yang cerah. Tidak, aku tidak hebat. Aku hanya seorang wanita yang pernah jatuh, pernah sakit, lalu berusaha bangkit sedikit demi sedikit. Tapi bagi Nala, itu mungkin sudah cukup untuk membuatnya percaya bahwa ibunya tidak lagi menunduk. Hampir setahun setelah hari persidangan itu, Hana menelepon. Dewi, sudah ada putusan. Aku berhenti bekerja. Bagaimana hasilnya? Pak Suryo dihukum penjara karena penipuan. Tidak terlalu berat karena sebagian kerugian sudah dikembalikan, tapi tetap harus masuk bui. Aku memejamkan mata. Pria yang pernah mencibirku kini terjerat oleh permainannya sendiri. Bagaimana dengan Ibu Ratna? Beliau tidak dihukum berat karena usia dan kesehatan. Tapi dalam kasus perceraianmu, pengadilan memutuskan uang yang ditransfer Baskara adalah harta bersama yang dialihkan secara tidak sah. Kamu mendapatkan kembali 450 juta. Aku terdiam lama. 450 juta. Angka itu bukan hanya uang. Itu adalah bukti bahwa aku tidak boros, bahwa aku tidak salah. Aku hanya ditipu. Hana melanjutkan, sisa dari penjualan tanah digunakan Baskara untuk menutupi kasus penggelapan dana di kantornya. Dia tidak dipenjara, tapi dijatuhi hukuman percobaan, dipecat, dan namanya tercoreng. Kudengar sekarang dia bekerja di gudang logistik di pinggiran kota. Ibu Ratna tinggal bersamanya di sebuah kontrakan kecil. Aku bersandar di dinding. Apa aku jahat, Hana? Tidak. Kamu hanya tidak membiarkan mereka terus berbuat jahat padamu. Sore itu, notifikasi bank masuk. Aku melihat angka di layar, tidak berteriak, tidak menelepon siapapun. Aku hanya meminta izin pulang lebih awal.
pergi ke bank, dan membuka rekening tabungan khusus untuk Nala. Aku telah belajar. Seorang wanita boleh mencintai, boleh berkorban, tapi harus selalu punya jalan keluar untuk dirinya sendiri. Malam itu aku memasak makanan kesukaan Nala. Dia makan dengan lahap. Mama, hari ini ada kabar baik ya? Kenapa kamu tanya begitu? Masakan Mama lebih enak dari biasanya. Aku tertawa. Iya, hari ini Mama mendapatkan kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Nala berpikir sejenak, lalu menyodorkan potongan ayam terkecil di piringnya ke mangkukku. Kalau begitu Mama juga harus makan. Keadilan itu berarti Mama juga dapat bagian yang enak. Aku menahan air mata. Anak kecil tidak perlu belajar hukum, dia hanya tahu bahwa ibunya juga berhak bahagia. Malam sebelum ulang tahun Nala yang ke-7, Baskara mengirim pesan. Aku tahu aku tidak punya hak. Tapi besok ulang tahun Nala, bolehkah aku mampir untuk memberikan hadiah? Aku akan berdiri di luar saja. Aku membaca pesan itu, tidak lagi merasa marah. Aku membalas, kamu boleh datang jam 6 sore. Bertemu Nala di dalam rumah, jangan bicara urusan orang dewasa di depannya. Kalau bisa, datanglah. Baskara membalas, aku bisa. Tepat pukul 6, ada ketukan di pintu. Pelan dan ragu. Aku membukanya. Baskara berdiri di sana, mengenakan jaket kerja yang sudah pudar. Di tangannya ada sebuah kado yang dibungkus seadanya. Pria yang dulu masuk rumah sambil melempar kunci, kini berdiri dengan canggung di depan pintu. Masuklah. Nala sedang menunggu untuk meniup lilin. Dia masuk dengan sangat hati-hati, seolah takut mengotori lantai. Nala berlari menyambutnya, malu-malu. Selamat ulang tahun, Nak. Maaf ayah baru bisa datang. Hadiahnya sebuah kotak jepit rambut bunga matahari dan buku cerita tipis. Tidak mahal, tapi Nala sangat menyukainya. Saat Nala asyik mewarnai, Baskara menoleh padaku, suaranya parau. Terima kasih, Dewi. Aku mengizinkanmu bertemu anakmu, bukan memberimu harapan lain. Dia mengangguk. Aku tahu, tapi aku ingin bilang, aku salah. Aku kira punya uang berarti punya kuasa. Sekarang aku bekerja di gudang, pulang ke rumah memasak bubur untuk ibu. Di saat-saat seperti itu, aku baru sadar apa yang dulu kusia-siakan. Aku terdiam, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Tapi cukup untuk mengingatkanku agar tidak kembali. Baskara, kataku, kamu bisa belajar menjadi ayah yang baik untuk Nala. Tapi untuk menjadi suamiku, kesempatannya sudah tidak ada lagi. Matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Setelah dia pergi, aku mengajak Nala berjalan-jalan di taman dekat rumah. Angin malam berhembus sejuk. Nala berceloteh ingin menjadi pelukis dan menggambar rumah dengan jendela yang besar untukku. Aku menggenggam tangannya, hatiku damai seolah baru saja meletakkan beban yang sangat berat. Hukum kehidupan telah memanggil nama setiap orang. Pak Suryo, Ibu Ratna, Baskara, mereka semua telah membayar harga atas perbuatan mereka. Dan aku tidak mengalahkan siapapun. Aku hanya berhasil membawa diriku dan putriku keluar dari rumah yang pernah membuat kami layu. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup.